billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Nawaina ta'aluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kembali kita mengucap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Karena dengan limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya tersebut, kita masih dapat hadir dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Sama-sama kita mengkaji salah satu mahakarya, salah satu magnum opus, atau salah satu karya yang sangat luar biasa yang ditulis oleh seorang imam yang luar biasa, yaitu Al-Imam Al-Ghazali dengan kitab Ayyuhal Walad, di mana kembali kita istilahnya itu mengingat bahwa kitab ini ditulis secara khusus ya untuk salah seorang muridnya agar kemudian muridnya ini bisa menyadari dan bisa mungkin lebih memperbaiki dirinya dari apa yang telah dia dapatkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, dan kita insya Allah akan menyelesaikan satu bab ya atau satu tema baru dari pembahasan kitab ini, yang mana berbicara mengenai bahwa ilmu tanpa adanya amal adalah suatu hal yang sia-sia. Di mana di sini nanti kita akan temukan bahwa Al-Imam Al-Ghazali ingin memberitahu kita bahwa hal terpenting bagi seseorang memang mulanya adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Namun sebanyak apapun ilmu, jika tidak diamalkan, maka itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Karena bagaimanapun nantinya yang kita harapkan, yang kita incar adalah rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu baru bisa kita dapatkan hanya dengan amal. Yang mana amal pun tidak akan bisa kita lakukan dengan baik dan benar kecuali tanpa ilmu. Maka di sini secara kesimpulan nanti di akhir kita akan temukan bahwa Al-Imam Al-Ghazali ingin memberitahu kita bahwa urutan yang tepat sebagai seorang hamba adalah memulai dengan mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, dan berharap untuk mendapatkan rahmat Allah dari amal yang didapatkan atau amal yang diperbuat dari ilmu yang telah didapatkan sebelumnya. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam mukaddimah, kita langsung masuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi'alumihi wa bi'alumi masyayikhina fid dharaini amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Memberi nasihat itu adalah suatu hal yang mudah, suatu hal yang gampang. Wal mushkilu, dan yang menjadi problem qabuluha adalah menerima nasihat itu. Kembali kita mengingat apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa di sini Al-Imam Al-Ghazali dimintai nasihat oleh muridnya. Lalu kemudian Al-Imam Al-Ghazali juga sempat memberikan sedikit wejangan bahwa pada dasarnya segala macam bentuk nasihat itu adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Kalaulah sudah mengkaji hadis Rasulullah SAW, maka untuk apa lagi nasihat? Dan di sini kemudian beliau melanjutkan bahwa sebenarnya kalau ingin meminta nasihat, ya, nah, bagi Imam Al-Ghazali sendiri memberi nasihat itu adalah sesuatu hal yang gampang. Dan itu memang terbukti pada diri kita. Kalaulah kita dimintai pendapat atau dimintai untuk memberi nasihat, memberi saran, istilahnya menilai orang lain, gitu ya. Itu mungkin sebagai suatu hal yang sangat mudah bagi kita, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita yang dinasehati orang, kalau kita yang diberi saran orang, nah itu mungkin sesuatu hal yang berat bagi kita untuk menerimanya. Dan itu memang suatu hal yang sampai dengan saat ini pun dan bahkan sampai kemudian hari itu akan terus fitrahnya seperti itu. Bagi seorang manusia yang
dalam dirinya masih dipenuhi hawa nafsu, masih dipenuhi hal-hal yang kurang baik, maka bagi dirinya selamanya memberi nasihat itu adalah suatu hal yang mudah, yang gampang dan ringan lidah itu untuk memberikan nasihat gitu ya. Karena berkata-kata bijak itu gampang ya, atau mencari kata-kata kalimat-kalimat yang bisa membuat orang tersentuh, yang bisa menasihati orang lain itu mudah ya. Namun sebaliknya, bagaimana kalau kita di posisi orang yang mesti harus dinasihati? Apakah semudah lidah kita mengucapkan nasihat itu, hati kita bisa menerima nasihat dari orang lain? Nah, di sini tentu kita semakin diberi cambukan oleh Al-Imam Al-Ghazali, gitu ya. Di satu sisi, mungkin kita harus introspeksi diri, ya. Jangan hanya mudah memberi nasihat. Memang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Salah satu anjuran, salah satu perintah bagi kita seorang muslim adalah memberi wasiat, memberi nasihat untuk kebaikan dan untuk kesabaran. Tapi jangan hanya sampai di level kita hanya mau memberi nasihat. Ya, karena sifatnya adalah saling, artinya ada kondisi, ada masa di mana orang lain yang akan memberi nasihat kita. Nah, ketika kita di kondisi itu, maka kita harus berlapang dada, menerima nasihat orang tersebut, mendengarkannya, dan mengubah diri kita. Tujuannya adalah kita sama-sama menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau dalam diri kita masih tersimpan hawa nafsu yang luar biasa besar, dan merasa diri kita selalu yang paling benar, maka ketika orang menasihati kita, kita akan acuh tak acuh, cuek, karena merasa diri kita yang benar, dan orang lain di antara kita itu adalah semuanya salah. Mestinya kita memberi nasihat mereka, bukan mereka memberi nasihat kita. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terjauh dari hal-hal yang demikian itu. Oleh karena itu, kembali kita renungi diri kita. Ketika ada orang yang memberi nasihat kepada kita, memberi masukan, memberi saran, mari kita terima. Ya, sebagaimana lidah kita enteng untuk memberi nasihat, memberi masukan kepada orang lain, menilai orang lain, menjudge orang lain, maka bukalah hati kita, bukalah diri kita untuk juga menerima ya apa yang diberikan orang lain kepada kita yang tujuannya sama-sama kita ingin memperbaiki orang, orang pun ingin memperbaiki kita sehingga kita sama-sama menjadi orang yang baik. Li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa murrun. Karena nasihat itu bagi orang yang mengikuti hawa nafsu adalah sesuatu hal yang pahit. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya. Karena memang orang yang dalam dirinya ada hawa nafsu mendengar nasihat itu seperti minum obat pahit ya, pahit. Ya, dia tahu obat itu baik untuk dirinya sehingga kemudian tapi di sisi lain obat itu pahit gitu ya. Jadi nasihat itu seperti obat. Obat itu pahit tapi berguna untuk diri. Ya, maka karena itu nasihat itu ya seperti kita memakan obat, meminum obat ya. Kita tahu itu pahit ya, apalagi kalau kita dijudge orang lain ya. Apalagi kalau di hadapan banyak orang mungkin. Nah, itu kan sesuatu hal yang pahit. Tapi kan kebaikan dari hal yang pahit itu kembalinya adalah untuk diri kita sendiri pula, gitu ya. Nah, bagi orang yang yang tidak mau mengalah dengan nafsunya, tidak bisa mengontrol nafsunya, maka semuanya akan menjadi pahit dan dia akan menolak semuanya. Tapi orang yang sadar ya bahwa pahit itu hanya sementara, tapi dalam dirinya nanti akan menjadi orang yang lebih baik. Ya, idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Kenapa nasihat itu menjadi suatu hal yang pahit bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu karena hal-hal yang dilarang, artinya hal-hal yang dinasehati oleh orang itu adalah sesuatu yang dicintai oleh hatinya, gitu ya. Jadi kalau kita merasa enggan dengan nasihat, kalau kita merasa diri kita itu nggak cocok dengan nasihatnya orang, itu berarti sesuatu yang dinasihatkan kepada kita itu sudah saking sangat kita cintainya. Kita punya kebiasaan tertentu yang menurut kita mungkin kita tanpa sadar sering melakukannya, tapi bagi sebagian orang itu hal yang buruk bagi kita. Ya, sehingga orang mendatang menasihati kita, terus pasti kita akan merasa pahit, merasa diri kita, oh ini orang kok sok pintar, sok alim, sok lebih mengerti, sok lebih bijak. Kadang dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah muncul perasaan-perasaan seperti itu, maka sesuatu yang kita biasakan lakukan itu yang tidak baik bagi orang lain itu sudah menjadi sesuatu yang sangat kita cintai. Gitu ya. Maka kalau kita sudah cinta sesuatu itu, kita nggak pandang lagi baik dan buruknya. Pasti kita sudah selalu membelanya, selalu terdepan dalam hal itu. Wah, yang saya lakukan ini benar kok. Ya, mau siapapun, mau berapapun orang yang menasihati kita, kalau sesuatu yang salah itu sudah sebagai sesuatu yang kita cintai, maka kita nggak akan bisa menerima kebaikan dari orang lain. Ya, makanya kita harus membenahi diri kita dengan mendengarkan nasihat dari orang lain, kemudian membenahi diri kita, merasa diri kita rendah, ya merasa diri kita banyak kesalahan, ya menghisap diri kita, apa mungkin memang selama ini saya berbuat salah, maka berarti dalam hal itu kita bersikap insaf, ya kita bijaksana, ya kita tidak terlalu mencintai sesuatu yang tidak mesti kita cintai berlebihan. Mungkin apa yang saya perbuat ini salah,
Ya, kenapa saya harus ngotot ngoyo untuk sesuatu yang belum tentu benar gitu ya. Nah, itu orang yang menerima nasihat yang mau apa namanya menghilangkan hawa nafsu dari dalam dirinya. Alal khusus ya man kana talibal ilmi ar-rasmi mustaghila fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Nah, secara spesifik secara khusus adalah bagi seorang penuntut ilmu yang hanya formalitas di sini. Ya. Apa maksudnya penuntut ilmu yang formalitas ini? Ya, hanya sibuk untuk mengikuti kemuliaan yang bisa didapatkan oleh nafsunya. Jadi mencari ilmu bukan untuk niat yang baik, malah untuk hawa nafsu. Jadi hati-hati. Sesuatu yang baik pun kalau apa namanya dilatar belakangi oleh sesuatu yang buruk dalam hal ini seperti hawa nafsu misalkan, ujung-ujungnya nggak akan baik. Termasuk menuntut ilmu. Kita sepakat semuanya menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang baik. Tapi kalau menuntut ilmu itu didasari oleh nafsu juga, maka hasilnya nggak akan baik. Ya, wa mana tibet dunia dan di sisi lain dia juga mempersiapkan diri dari ilmunya itu bukan untuk hal-hal akhirat tapi untuk hal-hal duniawi. Nanti kalau saya belajar ini, saya bisa untuk mendapatkan ini gitu ya. Nah, jadi yang dia pikir dunia saja dari ilmunya itu. Selain menyibukkan dirinya dengan nafsunya tadi, dia juga malah cenderung kepada dunianya ketimbang akhiratnya. Padahal yang dia lakukan adalah suatu hal yang baik yang benar, yaitu apa? Karena itu, sesuatu yang baik pun harus dilatar belakangi, harus didasari oleh sesuatu yang baik pula sehingga kemudian hasilnya akan menjadi sesuatu yang baik. Ya fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fi. Nah, orang-orang yang semacam itu tadi, dia menyangka bahwa hanya dengan ilmu saja, ya jadi mutlak dengan ilmu. Yang penting saya punya ilmu, maka dia akan merasa dirinya selamat, akan merasa dirinya bahagia. Ya kesannya adalah yang penting saya punya ilmu, maka cukup. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali tidak mengkritik ilmunya, ya, tapi mengkritik orang yang hanya berfokus pada ilmu tapi nanti tidak mau mengamalkan apa yang dia ilmui tadi. Ya, jadi bukan mengkritik ilmu. Jadi kadang orang itu mengkritik sesuatu bukan zatnya yang dikritik, tapi bagaimana dia bersikap terhadap sesuatu itu. Sehingga perlu untuk dirubah gitu ya. Kamu sudah bagus dengan jalan ini, tapi nggak cukup di situ. Perlu ada yang diperbaiki. Nah, sama halnya dengan hal ini. Ya, Imam Al-Ghazali mengkritik penuntut ilmu bukan berarti menuntut ilmu itu suatu hal yang buruk, tapi jangan salah atau jangan cukupkan dengan cara yang seperti itu. Ada cara yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada hanya sekedar menuntut ilmu belaka tanpa ada niat yang lebih besar di balik. Wa annahu mustaghnin anil amali. Ya, di sisi lain dia mencukupkan dengan ilmu, dia juga apa namanya tidak mau beramal pada akhirnya. Ya, jadi yang penting saya punya ilmu sudah. Mau urusan saya nanti bakal melakukan mengamalkan ilmu saya atau tidak itu nggak urusan. Yang penting saya punya ilmu kata mereka gitu ya. Wa hadza i'tiqadul falasifah dan ini merupakan salah satu bentuk apa namanya keyakinan atau pemikirannya orang-orang filsafat seperti itu. Jadi di sini kembali lagi, nah ini kembali saya harus tegaskan luruskan. Banyak orang yang salah paham ketika Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahafut Al-Falasifah. Sini pun beliau katakan wahada i'tiqadul falasifah. Ya, di mana beliau mengkritik juga apa yang beliau kritik, apakah filsafat? Bukan, al-falasifah, para filsuf. Ya, yang beliau kritik bukan ilmu filsafatnya, tapi melainkan apa? Falasifah ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dunia filsafat. Nah, sehingga kemudian kalau kita mau membuka kitab Tahfudz Falasifah, kita akan melihat bahwa secara umum beliau akan membuat beberapa garis besar. Ya, beliau akan jelaskan filsafat itu dengan berbagai macam pembagian-pembagiannya. Dan beliau jujur katakan, ya ada beberapa yang penting dan bisa dipelajari, ya ada banyak juga beberapa hal yang di sana berbahaya bagi seseorang kalau untuk terjerumus ke dalamnya. Nah, para filsuf-filsuf ini menggabungkan semuanya seolah-olah semuanya itu baik, ya, atau mungkin mencampur adukan satu dengan yang lainnya sehingga kemudian beliau memberikan kritik kepada para filsafat itu, bukan filsafat pada zatnya, gitu ya. Jadi kitabnya Tahafut al-Falasifah, ya kritik atau kerancuan terhadap para filsuf, bukan Tahafut al-Filsafah, bukan kerancuan pada filsafatnya. Karena beliau sendiri pada akhirnya dalam kitab tersebut mengakui terdapat memang ada beberapa kebaikan-kebaikan dalam atau beberapa informasi-informasi penting terhadap ilmu filsafat sendiri. Nah, sehingga beberapa di antaranya itu dikatakan masih dalam kategori wajar untuk dikaji, untuk dipelajari, untuk didalami. Tapi meskipun demikian, ada juga beberapa hal yang kemudian terlarang untuk dikaji, selain hanya untuk menyia-nyiakan diri saja, menghabis-habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna,
Ya, di sisi lain juga ya mungkin akan menjerumuskan seorang kepada sesuatu yang diharamkan seperti itu. Nah, sama halnya di sini. Nah, beliau katakan bahwasanya kebiasaan hanya fokus pada ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmu itu adalah kebiasaan beberapa filsafat, ya, beberapa ahli filsafat, bukan kriteria atau karakteristik dari filsafat itu sendiri. Ya, jadi di sini apa maksudnya? Yang beliau kritik adalah ahli filsafatnya atau para filsufnya, tidak kemudian filsafatnya. Memang beliau mengkritik juga filsafat, tapi kita harus jujur bahwa di beberapa sisi beliau juga ya menganggap ada beberapa bagian dari filsafat yang penting ya terutama dalam hal logika dan lain lain sebagainya. Gitu. Makanya kita harus apa namanya bersikap insaf ya. Artinya kalau kita melihat seseorang mengkritik, kita lihat sisi mana yang dikritik, apakah sisi zatnya atau mungkin pelakunya atau sisi yang bagaimana gitu ya. Jadi jangan kemudian kita playing victim ya atau kita membuat narasi-narasi yang tidak seharusnya kita kita buat seperti itu. Jadi mesti harus kita dalami kembali. Ini hanya sedikit itu saja ya. Nanti silakan kalau ingin mengkaji lebih jauh ya bagaimana filsafat menurut pandangan Imam Al-Ghazali ya. Apakah memang semuanya mutlak haram atau ada yang haram, ada yang halal ya atau ada yang baik juga ternyata dan bagaimana pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali terhadap para filsuf di sini. Nah, tapi kita nggak akan bahas panjang lebar mengenai hal itu karena kita di sini hanya intinya adalah mengkaji ilmu dan amal saja. Ya, hanya beliau mengkaitkan bahwa kebiasaan hanya fokus pada ilmu pengetahuan, tapi tidak mau mengamalkan atau enggan, tidak peduli dengan amal dari ilmu yang telah didapatkan, itu merupakan salah satu keyakinan dan sesuatu yang menjadi kebiasaan para filsuf. Tapi tidak semua juga di sini ya. Di sini mungkin apa namanya perlu diluruskan juga. Nah, sehingga kemudian dari pemikiran-pemikiran Al-Imam Al-Ghazali itu ada sebagian ulama yang kemudian berpikir karena di filsafat ini ya ada yang baik, ada yang buruk. Nah, lebih baik untuk menjaga diri agar tidak tercemplung kepada yang buruk meskipun ada yang baik, maka ihtiyatnya, hati-hatinya kita tinggalkan semua. Tapi bukan berarti beliau menolak semua filsafat. Tetap ada pandangan-pandangan para ulama ya sebagiannya itu baik, sebagiannya buruk. Tapi karena untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada yang buruknya, maka lebih baik semuanya ditinggalkan. Ya, nah makanya kalau kita berbicara di mukaddimah ilmu mantik, ya, di mukaddimah ilmu mantik, karena ilmu mantik ini kan bagian dasar dari masuk pintu gerbang ke filsafat yang lebih luas, ya. Nah di situ dijelaskan, ya, kalau mantik yang tidak berkaitan dengan filsafat, ya silakan, bahkan wajib untuk dipelajari. Sebagaimana ilmu nahwu bisa memperbaiki lisan, maka ilmu mantik yang tidak berkaitan dengan filsafat itu bisa memperbaiki cara berpikir seseorang. Nah, kalau mantik yang berkaitan dengan apa namanya dengan filsafat, nah itu nanti para ulama kan membaginya. Ya, ada kemudian yang membolehkannya secara mutlak dengan pandangan atau argumentasi tersendiri. Ada yang mengharamkan secara mutlak dengan argumentasi tersendiri. Ada yang berada di tengah-tengah. Ya, terkadang boleh, terkadang tidak boleh. Itu kalau kita berbicara mengenai filsafat secara lebih luas sedikit seperti itu. Subhanallah, subhanallahil azim, yang maha suci Allah, yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadra annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi. Ya, di sini beliau Imam Al-Ghazali bahkan kalau bahasa kita mungkin sampai ngucap ya, sampai ngucap lah istilahnya seperti itu ya. Ada orang yang eh, sibuk mengumpulkan banyak ilmu, belajar, 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 pindah satu majelis, pindah satu guru, pindah ke satu guru, ya. Tapi hanya sekedar mengumpulkan ilmu, lam ya'mal bihi, tapi tidak mengamalkan sedikit pun apa namanya apa yang dipelajari. Sekian banyak ilmu itu nggak ada yang dipelajari sama sekali, yang diamalkan sama sekali nggak ada, ya. Nah, orang yang demikian ini takunul hujjatu alaihi atid. Justru dia akan mendapatkan apa namanya hujjah yang lebih berat. Artinya dia akan mendapatkan beban atau pertanggungjawaban yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sedikit ilmu, ya, tentu sedikit pula yang bisa diamalkan karena dia ilmunya sedikit. Di hadapan Allah tentu lebih ringan ketimbang orang yang punya banyak ilmu tapi nggak mengamalkan. Dia akan dipertanggungjawabkan dengan setiap ilmu yang dia ketahui. Kembali lagi, ini bukan berarti ya sudah kalau begitu mending kita nggak usah cari ilmu. Salah juga. Beliau di sini bukan mengajak kita untuk mengurangi menuntut ilmu. Tidak. Menuntut ilmu itu silakan sebanyak-banyaknya dan kita ambil semua ilmu itu. Ya, ilmu itu bahar, ya lautan, tidak akan ada ujungnya. Ambil semuanya. Tapi jangan lupa sebanyak ilmu yang kita dapatkan harus kita berbanding lurus juga dengan sebanyak amal yang kita lakukan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumil qiyamati
alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Ya, sesungguhnya orang yang paling besar, paling menyakitkan azabnya di hari kiamat nanti adalah seorang alim yang Allah tidak buat ilmunya bermanfaat sama sekali. Nah, ini juga lah yang kemudian membuat apa namanya saya pribadi gitu ya sebagai seorang yang dipercaya untuk menyampaikan dakwah, dipercaya menjadi seorang guru menyampaikan ilmu. Kadang saya itu pun merenung, masih berpikir ya Allah, ya, jangan jadikan saya orang-orang yang hanya bisa menyampaikan tapi tidak mau mengamalkan. Ya, buatlah hati saya ini menyadari sehingga mengamalkan apa yang saya ucapkan, ilmu yang saya dapatkan, ya, apa yang saya ajarkan kepada orang lain, buatlah saya untuk pertama kali melakukan hal itu terlebih dahulu. Saya sering sekali untuk melakukan introspeksi semacam itu, karena kita nggak pernah tahu sebagai manusia, ya. Mungkin kita nggak terlalu peduli sehingga kemudian kita terlalu sibuk untuk menyampaikan nasihat, yang mencari ilmu, tapi tanpa disadari ternyata banyak hal yang ternyata belum kita amalkan. Nah, itu kemudian marilah kita sama-sama introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya jangan jadikan kami kita orang-orang yang hanya tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Buatkanlah hati kami ini tergerak untuk menjadi orang pertama yang mengamalkan apa yang kita ketahui dan selalu jadikan kami orang-orang yang mengamalkan setiap ilmu yang kami ketahui. Jauhilah kami dari hawa nafsu yang membuat kami jauh dari amalan, apalagi jauh dari ilmu. Ya diriwayatkan juga Anna Junaidan, bahwasanya Imam Junaid qaddasallahu ruhahul aziza. Ya, semoga Allah menyucikan ruhnya. Ru'ya fil manam diperlihatkan dalam mimpinya ba'da mautihi. Diriwayatkan ada yang bermimpi bertemu dengan beliau. Ya, faqila lahu, dikatakan ditanya kepada beliau, mal khabaru ya Abul Qasim, ya apa yang terjadi padamu? Ya, apa yang engkau alami setelah kematian, gitu ya. Qala tahatil ibarat wa faniyat al isyarat wa manafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Ya, ibarat-ibarat telah berguguran, ya isyarat-isyarat itu telah hilang semuanya. Artinya ilmu-ilmu yang banyak yang telah dimiliki itu semuanya nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya berguna apa? Ya amalan-amalanku yang sedikit-sedikit, ya, yang satu dua rakaat yang saya lakukan di setiap malam. Intinya apa? Sebanyak apapun ilmu dalam diri kita, kalau tidak diamalkan, pada akhirnya tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat mana? Ya satu dua ilmu yang kita amalkan itu. Nah, ini kembali lagi untuk menegaskan ya, apalagi di awal kisah kitab ini kita tahu ya bahwa murid beliau ini adalah murid mulazamah yang sudah menguasai berbagai macam ilmu, murid yang sudah bertahun-tahun belajar pada Imam Al-Ghazali. Nah, sehingga kemudian Imam Ghazali mengatakan, ya sebanyak itu ilmu yang kamu miliki nggak akan ada gunanya kalau kamu nggak mengamalkannya. Ya, maka mending kamu tahu satu dua tapi kamu amalkan itu. Lebih bagus lagi kamu tahu banyak dan kamu amalkan semuanya. Dan kalau kamu sudah terlanjur kadung tahu yang banyak terhadap ilmu-ilmu itu, maka berupayalah untuk mengamalkan semua ilmu yang telah engkau ketahui. Nah, itu sebagai introspeksi bagi diri kita juga. Ayuhal walad, ya wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudul yad. Ya, wahai anakku, janganlah menjadi orang yang muflis dari sisi amaliyah. Jangan menjadi orang yang bangkrut dari sisi amaliyah. Jadi nggak punya apa-apa dari sisi amal. Jangan jadi orang yang tidak punya amal. Istilah. Wa minal ahwali khalian, tidak punya kondisi ya amal. Ya, intinya artinya sama. Ini jangan jadi orang yang tidak punya amalan. Ibaratnya seperti itu. Wa tayaqqan, ya yakinlah bahwasanya al ilmal mujarrad, ya hanya sekedar ilmu saja la ya'khudul yad, tidak akan bisa membantu kita apa-apa. Ya, jadi di hadapan Allah sebanyak apapun ilmu nggak akan membantu kita nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya ya Allah akan menilai seberapa banyak amal yang kita lakukan dari ilmu yang kita miliki. Kembali lagi saya tekankan, ini bukan mengajak kita, Imam Ghazali bukan mengarahkan kita untuk jangan banyak-banyak cari ilmu. Tidak. Tapi carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa untuk mengamalkan. Saya sering katakan ini karena banyak orang yang selalu salah paham. Ya, apalagi kepada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ngomong apa, maksudnya apa, konteksnya apa, dipahami apa. Gitu ya. Nah, konteks di sini beliau bukan masalah banyak sedikitnya mencari ilmu. Ya, karena beliau berhadapan dengan seseorang yang sudah punya banyak ilmu. Ya, murid beliau ini. Nah, sehingga kemudian beliau nasihati untuk mengamalkan setiap ilmu yang beliau miliki, bukan untuk mengurangi ilmu. Nah, jadi jangan salah untuk memahami. Misaluhu, nah, beliau membuat analogi, perumpamaan. Laukana ala rajulin fi bariyatin asyratu asyafin hindiyatin ma aslihatin ukhra wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin. Ya, fahamala alaihi asadun mahib. Ma dhannuka?
Kalau misalkan ada seseorang ya di hutan misalkan ya, dia membawa 10 pedang dan juga senjata-senjata lain. Jadi dia bersenjata lengkap. Wa kana rajulu syu'an, dia adalah orang yang pemberani, lalu kemudian dia ahli peperangan juga, pendekar lah ibaratnya ya. Nah, suatu ketika dia dihadapkan oleh seekor singa. Ya, apa pandanganmu? Jadi ada orang yang ahli pedang, membawa pedang, ya, dihadapkan dengan seekor singa. Ya, hal tadfaul aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha. Apakah engkau mengira dia itu akan selamat dari singa tersebut kalau dia tidak mengayunkan pedangnya atau tidak memukulkan senjatanya kepada singa tersebut? Ya, wa minal ma'lumi annaha la tadfa illa bitahrik wad darb. Dan kita juga tahu bahwa dia itu nggak akan selamat kecuali dia mengayunkan pedangnya. Nah, beliau ingin menganalogikan apa? Ya, ada orang ya, ilmunya punya semua. Caranya tahu, ahlilah dalam ilmu. Tapi nggak diamalkan sama sekali. Kira-kira ya, apakah nanti Allah akan masukkan dia dalam surga, akan dapatkan rahmat Allah karena dia punya ilmunya? Enggak. Dia nggak akan selamat juga. Toh pada akhirnya adalah kemampuan kita ya, itu harus dibarengi dengan amaliyah juga seperti itu. Jadi nggak ada gunanya kita bawa pedang, kita ahli pedang, sudah punya pedang juga, alatnya ada, kemampuannya ada, ya, sudah di tangan kita saat itu. Ada musuh, kita cuma diam saja, apakah kita selamat? Enggak. Jadi kemampuan berpedang, bahkan punya alat sendiri, punya pedang, nggak akan menolong kita apa-apa dari musuh. Kalau kita nggak mengayunkannya, kalau kita nggak mengamalkan. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa 'allamaha wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal. Begitupun kalau sekiranya ada seseorang yang membaca, menguasai 100.000 masalah, ya, kemudian dia mengajarkannya, mempelajarinya semuanya, maka kemudian dia tidak mengamalkannya sama sekali, maka itu nggak akan ada manfaat untuk dirinya. Apa gunanya mahir berpedang kalau pas ketemu musuh kita nggak menggerakkan pedang, nggak bisa menggerakkan pedang ya, kita grogi di hadapan musuh, ya pada akhirnya semua ilmu kita itu akan hilang sia-sia karena pada akhirnya adalah amalan kita, gerakan kita, ya, prakteknya bukan teorinya. Ya, teori hanya sebatas bekal, tapi bagaimanapun yang utama adalah praktek di lapangan. Tidak akan bermanfaat bagi dia ilmu tersebut kecuali dia mengamalkannya. Wa mithaluhu, dan contoh lainnya, laukana lirajulin hararatun wa maradun safrawiyun. Kalau ada seseorang dalam kondisi apa namanya demam ya, atau punya penyakit kuning ya, sofro kan kuning ya, penyakit kuning ya, atau penyakit tertentu, yakunu ilajuhu bisakanjubin wal kashkab. Kalau misalkan ada, dia itu bisa diobati dengan ya obat yang bernama ini ya, sakanjubin atau kashkab ini. Nah, apakah mungkin dia bisa sehat ya tanpa dia meminumnya atau tanpa dia mengobatinya? Jadi dia tahu ya, saya sakit ya, sakit misalkan demam, obatnya paracetamol contoh ya. Nah, kita sakit, di samping kita itu udah ada paracetamol atau di hadapan kita itu udah ada paracetamol. Kira-kira apakah dia bisa sembuh saat itu? Tidak. Ya kenapa? Ya kalau mau sembuh, ya kita harus minum. Artinya apa gunanya kita punya sesuatu tapi tidak digunakan? Ya dipakai obat itu baru bisa bereaksi seperti itu. Ya fala yahsulul bur'u, maka dia tidak akan bisa sembuh ya kalau kecuali dengan dia mengamalkannya atau menggunakan obat-obat tersebut. Ya, nah ini ada sebuah syair ya. Ini wallahu alam ya, dalam bahasa apa? Ya, dibacanya pun agak sedikit sulit ya. Tapi kalau saya coba untuk menelaah dari guru-guru saya, itu menerjemahkan seperti ini ya. Jika engkau menakar 2.000 arak gitu ya. Kita punya 2.000 botol arak lah seperti itu ya. Apakah kita bisa jadi orang yang mabuk? Ya, jadi ada orang yang kerjanya mungkin membungkus-bungkusi, membotol-botoli arak ya, khamar gitu ya, alkohol misalkan seperti itu. Meskipun 2.000 botol misalkan ya. Apakah kita bisa jadi mabuk kalau kita nggak minum? Ya nggak bakal bisa. Ya, kenapa? Karena pada akhirnya ya kalau kita mengamalkan sesuatu barulah kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita miliki. Ya, kalau kita nggak melakukan apapun terhadap apa yang kita punya, meskipun kita punya dan di hadapan kita, maka nggak akan bisa ya apa namanya berguna sama sekali untuk diri kita. Nah, untuk memudahkannya logikanya begini saja. Orang yang punya ilmu saja belum tentu selamat, apalagi orang yang nggak punya ilmu. Ya, orang yang punya ilmu tinggal amal saja, ya, tinggal ngamal saja, ilmunya udah, tinggal amal saja, itu belum tentu selamat. Apalagi orang yang nggak punya ilmu, dia mau amal apa, ilmunya aja nggak punya. Ya, malah nanti lebih bahaya lagi orang berilmu, orang yang tidak berilmu tapi dia beramal. Nah, ini kembali lagi ya untuk menegaskan kepada kita bahwa beliau tidak mengkritik ilmu. Ya, beliau mengkritik para penuntut ilmu
yang hanya mau berilmu tapi nggak mau beramal. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah, engkau baca suatu ilmu 100 tahun, wa jama'ta alfa kitab, engkau kumpulkan, engkau beli 1000 kitab, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Engkau tidak akan bisa untuk menjadi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah kecuali apa? Engkau mengamalkan ilmu tersebut. Kita tahu caranya sholat, kita tahu bagaimana hukum-hukumnya sholat. Tapi kalau kita nggak sholat, ya kita nggak akan dapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Dalam Al-Quran, dalam hadis, kita temukan bahwa rahmat Allah itu ganjaran atas amal. Ya, ganjaran atas atas amal. Nah, amal itu didasari oleh ilmu. Nah, kalau kita punya ilmu, ya kita nggak akan dapat rahmat, belum akan dapat rahmat Allah kecuali sampai kita mengamalkan ilmu kita tersebut. Ya, kama Allah Ta'ala, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Ya kalau dia nggak usaha dia nggak akan dapat apa-apa. Ya. Faman qala inna hadhil ayah mansukhatun biqauli alaihi salam idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salah. Nah, ini hanya sedikit permasalahan ya, beliau menjelaskan mengenai apakah ayat ini sudah dinasakh, ya sudah dihapus hukumnya atau belum. Tapi kita nggak akan perpanjang permasalahan-permasalahan mengenai ini. Karena intinya tadi ya, intinya adalah bahwa dalam banyak ayat Al-Quran maupun ayat hadis kita temukan bahwa kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah beramal. Ya, intinya adalah beramal. Nah, jadi sebanyak apapun ilmu kalau tidak diamalkan ya maka nggak akan membuka pintu rahmatnya Allah. Ya meskipun dengan berilmu itu sudah melangkah menuju rahmatnya Allah tapi belum mendapatkan rahmat Allah. Sudah melangkah ke sana. Ya. Nah, apalagi kalau orang yang tidak punya ilmu otomatis ya melangkah saja belum. Jangankan mendapatkan rahmat, melangkah menuju rahmat Allah saja belum. Ya. Nah, ini kita lompati saja mengenai perdebatan mengenai apakah ayat ini sudah dinasakh atau belum ya. Intinya adalah walain kana mansukh, sekalipun ayat tadi sudah dinasakh, ya kita bisa lihat juga banyak kok ayat lain yang serupa secara makna ya. Misalkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Siapa yang mengharapkan bertemuan dengan Tuhan, maka hendaklah dia melakukan amalan yang soleh. Ya, jaza bima kanu ya'malun ini merupakan balasan terhadap apa yang kalian amalkan. Ya, jaza bima kanu yaksibun apa yang kalian usahakan. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, kan mereka akan mendapatkan surga dan mereka akan tinggal di dalam surga tersebut, ya, surga Firdaus. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, orang yang beramal soleh, ya, orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, intinya adalah apa? Bahwa rahmat Allah yang kita incar selama ini, kita hidup dunia ini adalah mengincar rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah itu bisa diperoleh, peluangnya adalah dengan kita beramal. Nah, artinya kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, ya berarti peluangnya sangat kecil, bahkan tertutup. Ya, karena intinya adalah kita beramal seperti ini. Ya, kemudian dalam hadis juga ada yang sama. Ya, bunyal Islamu ala khamsin diriwayatkan bahwa Islam itu dibangun atas 5. Jadi keislaman kita itu ya dengan semuanya amalia-amalia di sini ya. Syahadat ya, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, semuanya amal gitu ya. Ya, bukan sekedar al-Islam. Islam itu adalah engkau paham ilmu sholat, ya engkau paham ilmu sholat. Enggak, tapi sholatnya. Nah, kita nggak bisa sholat kalau kita nggak punya ilmunya. Maka ilmu itu penting, amalnya jauh lebih penting. Ya, apakah kita bisa meninggalkan ilmu langsung sholat? Nggak bisa juga. Karena pada hakikatnya langkah pertamanya lah dengan ilmu, kemudian mengamalkannya nanti baru ujungnya adalah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam definisi iman, qaulun bil lisan ya mengucapkan dengan lisan, tasdikun bil janan yang meyakini dengan hati, kemudian amalun bil arkan. Yang namanya iman adalah mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Ya kalau kita nggak amal ya berarti keimanannya belum belum sempurna. Ya. Wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Ya wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi wa karmihi walakin ba'da ayyasta'ida bi ta'atihi wa ibadatihi li anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, di sini beliau memang mengakui ya, pada dasarnya memang bukan amal itu yang membuat kita apakah nanti akan masuk dalam surga ya atau tidak. Ya. Tapi bukan berarti kita juga berpikir bahwa kalau begitu buat apa saya beramal? Toh pada akhirnya amalan saya ini tidak mempengaruhi nasib saya nanti di akhirat. Wong kita sudah beramal saja belum tentu dapat surga, apalagi kalau tidak beramal. Nah, logikanya tinggal dibalik begitu saja. Gitu ya. Memang rahmat Allah itu lebih luar biasa daripada apapun. Kita nggak pernah tahu dari sekian banyak amalan-amalan kita, mana yang nanti diterima oleh Allah yang membuat kita masuk dalam surga. Kita nggak pernah tahu. Yang kita bisa lakukan apa? Hanya berupaya ya sebanyak mungkin beramal, ya mana barangkali nanti salah satu amalan kita itulah yang membuat kita membawa kita memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini beliau juga
menyampaikan ya bahwa memang ya bahwa seseorang itu bisa saja secara takdirnya Allah itu nanti masuk surga dengan amalan yang mungkin tidak banyak gitu ya. Ya, sebagaimana kita tahu banyak riwayat-riwayat ya, ada salah seorang yang dulunya adalah orang Muslim yang taat, kemudian pengen kaya, tiba-tiba kemudian dijadikan kaya, akhirnya lalai, dan tidak lama berselang dia meninggal dunia. Yang pada akhirnya ketika dia meninggal dalam keadaan murtad itu dia masuk neraka. Ya, padahal kalau dihitung-hitung secara takaran, ya lebih banyak usianya untuk ketaatan ketimbang kemaksiatan, tapi karena kemaksiatan sesaat menjelang wafatnya itu membuat dia masuk neraka pada akhir. Ada yang sebaliknya, ya seorang perempuan malam yang seumur hidupnya, hampir seumur hidupnya itu bekerja sebagai ya perempuan malam, artinya maksiat saja. Tapi di akhir hayatnya melakukan satu kebaikan yang pada akhirnya dimasukkan dalam surga. Kalau dibanding-bandingkan, tentu lebih banyak maksiatnya dibandingkan kebaikannya, tapi sedikit kebaikannya itulah yang mengantarnya ke dalam dalam surga tadi. Artinya, ya kita nggak pernah tahu mana amalan yang membuat kita masuk surga, ya kita hanya bisa berusaha. Dan kembali lagi, kalau ada orang kemudian yang berpikir, ya kalau begitu buat apa saya beramal, toh pada akhirnya amalan saya belum tentu memasukkan saya ke dalam surga. Wong kita sudah beramal saja belum tentu masuk surga, apalagi kalau tidak beramal, ya otomatis peluang kita jadi tertutup. Intinya kita melakukan amalan memperbesar peluang, ya. Kalau kita tidak melakukan apapun, justru kita tidak punya peluang sama sekali pada pada akhirnya. Ya, kenapa? Karena rahmat Allah itulah yang pada akhirnya akan memasukkan kita dalam surga. Sehingga beliau di sini katakan bahwasanya meskipun bisa saja Allah itu memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang amalnya nggak banyak gitu ya, atau mungkin satu dua amal saja. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang memang mempersiapkan dirinya dengan ketaatan dan ibadah. Jadi memang serius dengan satu dua amal itu. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan yang tadi, gitu ya. Ada orang yang ilmunya banyak, tapi nggak ngamal sama sekali. Ada orang yang ilmu satu dua tapi diamalkan. Ya mending satu dua tapi diamalkan. Meskipun yang lebih baik lagi banyak ilmu dan banyak diamalkan juga. Seperti itu. Intinya adalah segala sesuatu adalah kembali kepada dirinya. Meskipun satu dua amalan, tapi kalau itu dipersiapkan dengan matang, dengan baik, dan memang penuh ikhlas kepada Allah, ya itu akan menjadi sesuatu yang nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya walau qila yablughu aidan bimujarradil iman. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bisa saja orang itu masuk surga dengan mutlak sekedar keimanan. Ini tadi sudah kita ceritakan beberapa kasus-kasusnya gitu ya. Maka naam ya kulna beliau katakan memang bisa. Jadi secara takdir bisa saja Allah ya menetapkan begitu. Asal orang itu beriman maka otomatis dia masuk surga bisa saja seperti itu. Lakin mata ya belum, tapi kapan dia akan sampai kepada derajat itu? Ya, kam min aqabatin ya kaudin tastakbilhu ila ayyasil, ya sampai dia sampai ke derajat mencapai iman yang dikehendaki oleh Allah yang membuat dia masuk dalam surga itu atau mendapatkan rahmatnya Allah, ya itu kan banyak rintangan. Nah kita kan nggak pernah tahu sampai kapan rintangan itu dia akan hadapi. Yang lebih gampang adalah ya kita berusaha dengan amal saja, amal amal amal, nanti keimanan membaik akhirnya sampai ke tingkatan yang kita inginkan itu. Awalutil kal aqabat, ya bahkan tantangan pertama, ujian pertama kita adalah ujian iman gitu pada hakikatnya. Ya anau hal yaslamu minas salbi amla. Kalau misalkan kita katakan yang penting kan orang itu beriman, seorang beriman maka dia akan selamat. Pertanyaannya adalah ya siapa yang menjamin dia akan tetap dalam keimanan? Ya, siapa yang menjamin dia akan tetap dalam dalam keimanan itu? Ya, kalau misalkan dia sampai alhamdulillah, tapi kalau tidak, wa idza wasala yakunu janiyan muflisan, pada akhirnya dia akan jadi orang yang merugi, ya seumur hidupnya beriman 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 tapi kan tiba-tiba Allah bisa cabut, bisa saja gitu ya. Makanya kita diperintahkan untuk beramal untuk memperbesar peluang kita, ya bukan memastikan diri kita membooking tempat di surga, bukan juga, tapi memperbesar peluang kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maka dari rahmat Allah itulah nanti kita akan diberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Ya, qala Al-Hasanul Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, yaqulullahu ta'ala li ibadihi, Allah berkata kepada hambanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah ke dalam surgaku ya dengan rahmatku. Waqtasimuha biqadri a'malikum, dan berbagi-bagilah kebahagiaan dalam surga itu berdasarkan amalan-amalan yang kalian lakukan. Intinya kembali lagi kepada pentingnya amal atas ilmu yang kita miliki. Ya, malam takmal lam tajidil ajr. Selama engkau tidak mengamalkan sesuatu, maka engkau nggak akan mendapatkan balasan apapun. Ruqiyah anna rajulan, diriwayatkan, diceritakan bahwa ada seseorang fi Bani Israel, ya, dia itu dari kalangan Bani Israel. Abadallah taala sab'ina sanah. Beribadah kepada Allah 70 tahun. Fa'aradallahu taala ayyajluwahu 'alal malaikah. Ya, kemudian Allah ingin membanggakan dia di hadapan para malaikat.
Lalu kemudian fa'arsalallahu taala ilaihi, ya Allah utus salah seorang malaikat ya, malakan yukhbiruhu untuk bertanya kepada dia. Ya, atau mengutus seorang malaikat kepada hamba yang tadi beribadah selama 70 tahun. Annahu ma'atil kal ibadati la yaliku bihil jannah. Katakan kepada dia, ya wahai malaikat, turun ke bumi, temui dia, katakan kepada dia, apa yang dikatakan kepada dia? Bahwasanya ibadahmu puluhan tahun ini nggak akan memasukkanmu dalam surga. Ya, katakan kepada dia seperti itu. Jadi ini untuk menguji keimanan dia. Nah, falamma ballaghahu, ketika disampaikan kepada dia, apa responnya? Apa kata hamba tadi? Nahnu khuliqna lil ibadah, fayan baghilana an na'budah. Ya, kami itu diciptakan, saya itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah saya ini sudah menjadi suatu kewajiban yang mesti saya lakukan, terlepas dari saya dapat surga atau tidak dapat surga, itu nggak urusan saya. Nah, ini kan jawaban yang sangat luar biasa dari seorang hamba Allah tadi. Ya, mau saya dapat surga, mau saya dimasukkan neraka, mau saya dibuang kemana-mana, itu nggak urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah kepada Allah adalah suatu kewajiban yang harus saya lakukan terlepas saya mendapatkan apa atau tidak mendapatkan apa. Nah, mendengarkan kalimat itu, kembali malaikat Allah bertanya, apa dikatakan hambaku tadi? Kata si malaikat tadi. Qala, ya Allah, anta a'lamu bima qala al-abdu. Sungguh engkau lebih tahu daripada aku dari apa yang dia ucapkan tadi. Kemudian Allah berkata, idzan walam yu'rid an ibadatina. Nah, lihat ya, lihatlah bagaimana orang itu ya, orang itu dia dikatakan kepada dirinya bahwa dia nggak dapat surga saja, dia tetap ibadah, dia nggak berpaling dari ibadah. Nah, kita kalau misalkan ya ibadah sudah capek-capek, tiba-tiba ada yang ngabari, kamu ibadah banyak-banyak itu nggak akan masuk surga, gitu misalkan. Mungkin kita akan goyang, jadi buat apa saya selama ini ibadah, gitu ya? Buat apa saya begadang semalaman untuk sholat tahajud, toh akhirnya saya nggak masuk surga. Nah, tapi berbeda dengan hamba ini. 70 tahun ibadah, tiba-tiba diutus malaikat untuk menyampaikan nggak akan masuk surga, malah dia nggak respon negatif dalam arti ya ini bukan urusan saya soal surga dan neraka. Saya diciptakan untuk ibadah kepada Allah, maka ini suatu kewajiban bagi saya. Terlepas saya nanti dimasukkan dalam surga ataupun nanti dimasukkan ke dalam neraka, itu urusan bukan urusan saya. Itu urusan Allah, ya. Fanahnu ma'al karami la nu'riduhu anhu. Karena dia tidak berpaling dariku, meskipun dikatakan kepadanya hal yang semacam tadi, maka kami pun nggak akan berpaling darinya dengan penuh rasa kemuliaan yang aku berikan kepadanya. Ya, asyhidu. Ya, maka saksikanlah ya, ishhadu. Ya, saksikan atau jadilah saksi wahai para malaikat anni qad ghafartu. Aku sungguh telah mengampuni dosa-dosanya. Nah, bayangkan seperti itu. Nah, ini kalau tadi berbicara mengenai kaitan antara amal dan surga. Ya, bahwa apakah setiap orang itu kalau beramal, dia mesti akan dapat surga? Jawabannya belum tentu. Nah, apakah kemudian nggak perlu beramal? Enggak juga. Beramal hanya membuka peluang, memperbesar peluang kita untuk masuk surga. Karena tujuan akhir kita adalah mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah, Allah sayang sama kita, pasti Allah akan jadikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Gak mungkin Allah akan berikan kita sesuatu hal yang buruk. Ya, maka karena itu introspeksi diri kita. Kita punya ilmu, ya ilmu harus diamalkan. Nah, punya amal harapannya bukan surga, harapannya adalah dapatkan rahmatnya Allah dulu, ya. Artinya kalaupun kita nggak dapat surga, yang penting saya dapat rahmatnya Allah, gitu ya. Jadi inilah pentingnya untuk kita menyadari hal-hal ini. Ini juga di awal-awal kitab Hikam itu dikaji oleh Ibnu Athaillah Sakandari, ya, bagaimana kita menganggap suatu amal, bagaimana kita menganggap keseharian kita itu agar tidak salah kaprah dalam menganggap amal-amal itu, ya. Kembali lagi, kalau misalkan kita katakan amal tidak menjamin seseorang masuk dalam surga, bukan kesimpulannya nggak perlu beramal. Kenapa? Karena kalau beramal saja belum tentu, apalah, mending ya nggak usah amal sekalian gitu ya. Jawabannya adalah, sedangkan kita sudah beramal saja belum tentu, apalagi kalau kita nggak beramal, maka peluang tertutup sama sekali. Nah, tapi kalau kita beramal, ada peluang. Setidaknya kan kita mencari peluang gitu. Ya, maka kembalilah kita introspeksi diri kita. Jauhkan diri dari hawa nafsu. Kalau Rasulullah SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ya, hisaplah diri kalian, introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisap di akhirat. Dan timbanglah amalan kalian sebelum kalian nanti benar-benar ditimbang amalnya di akhirat kelak. Jadi sekarang kita berpikir, apakah saya sudah mengamalkan semua ilmu yang saya miliki atau belum? Ya, pikirkan, bayangkan. Lalu kemudian nanti kita introspeksi, perbaiki diri kita, amalkan apa yang belum kita sempat amalkan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man dhanna annahu bidunil juhdi yasil fahuwa mutamannin." Orang yang menyangka dirinya akan sampai ya mendapatkan rahmat Allah, maksudnya tanpa ada usaha. Jadi ya sekedar penting saya punya ilmunya, nggak saya amalkan apapun tanpa usaha apapun, fahuwa mutamanin. Sungguh itu adalah orang-orang yang hanya
bisa bermimpi, para pemimpi. Jadi orang-orang mimpi saja ya. Nggak mau amal tapi malah pengen dapat sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin. Wa man dhanna annahu bi badlil juhdi yasil fahuwa muta'annin. Ya, tapi orang yang ya hanya menganggap bahwa yang penting saya asal sudah bekerja keras pasti saya akan dapat. Nah, itu juga tidak tepat secara penuh gitu ya. Tidak apa namanya istilahnya itu dianggap sebagai orang yang tidak butuh kepada Allah gitu ya istilahnya. Ya, jadi hanya orang ya sebenarnya orangnya itu dia tidak berharap dengan apa namanya rahmatnya Allah. Ya, intinya begini tadi kembali ke konsep dasarnya adalah bahwa orang itu kalau nggak beramal sama sekali ya berarti dia adalah orang pemimpi. Saya mau masuk surga tapi saya nggak sholat ya berarti orangnya adalah mutamanin, pemimpi. Nah, ada orang yang kerja keras tapi nggak mengharapkan rahmatnya Allah gitu ya. Asalkan kalau saya sudah sholat, saya zakat puasa, pasti saya masuk surga. Nah, itu berarti muta'anin. Orang yang tidak butuh kepada Allah. Padahal ya, kalau kita dapatkan rahmatnya Allah, pasti Allah akan berikan yang terbaik bagi kita. Tapi kalau kita ngincar yang lain, maka akan marah kepada kita. Lah, kamu sholat ternyata karena surga. Coba kalau surga saya hapuskan, apakah kamu masih sholat? Sebagaimana tadi cerita seorang hamba, ya. Nah, itu kan jadi pelajaran juga bagi kita ya untuk kembali memperbaiki pemahaman kita terhadap amalan ya. Wa qala Al-Hasan berkata Al-Imam Al-Hasan talabul jannati bila amalin dzanbun minadz dzunub. Berharap surga tanpa beramal itu adalah suatu bentuk dosa. Ya, jadi mau masuk surga tapi nggak mau amal kata beliau adalah suatu bentuk dosa ya. Qala alimun berkata seorang alim al haqiqatu tarku mulahadzatil amal la tarkul amal ya. Seorang alim berkata, hakikat itu ya, atau orang yang mencapai hakikat itu adalah ketika dia meninggalkan perhatian terhadap amal. Maksudnya apa? Meninggalkan perhatian amal, dia tidak lagi menganggap bahwa amalnya itu yang memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya, jadi dia itu nggak mikir lagi juga mengenai fokus kepada amalnya. Jadi amal itu sudah menjadi keseharian karena dia menyangka itu adalah kewajiban bagi saya. Terlepas saya dapat apa dari amal ini, karena saya wajib melakukan ini, saya kerjakan gitu ya. Jadi meskipun saya nggak dapat surga ya karena saya wajib lakukan, saya lakukan. Jadi nggak lagi perhatiannya terhadap saya kalau kerjakan ini dapat surga nggak ya gitu ya. Oke, kira-kira saya butuh amalan apa lagi ya untuk bisa dapat surga gitu. Nah, itu orang yang masih mulahadatul amal. Nah, orang yang sampai pada titik hakikat itu dia tarku mulahadatul amal. Dia nggak menganggap amal sebagai segala-segalanya. Amal itu hanya sebagai wasilahnya saja atau hanya sebagai pintu untuk mendapatkan peluang masuk ke dalam surga ya atau mendapatkan rahmatnya Allah. Yang dia incar adalah rahmatnya Allah. Saya beramal bukan karena saya berharap surga, karena kewajiban saya untuk beramal. Jadi saya nggak terlalu perhitungan sama amal, gitu ya. La tarkul amal. Nah, orang yang sampai hakikat itu bukan orang yang malah meninggalkan amal. Nah, ini untuk mengkritik para kelompok-kelompok ya yang ngakunya bertasawuf tapi dia meninggalkan syariat gitu ya. Ngakunya dia sampai ke hakikat, saya nggak perlu lagi sholat. Oh, saya sudah sampai hakikat, saya nggak perlu lagi syariat. Nah, itu orang salah. Kenapa? Al-haqiqah, orang yang sampai ke titik hakikat, tarku mulahadzatil amal, la tarkul amal. Orang yang sampai ke titik hakikat, orang yang sudah di titik dia nggak peduli lagi dengan amal. Maksud tidak peduli itu adalah dia nggak menganggap amal itu yang menyelamatkan dia atau amal dia itulah yang akan mendapatkan dia ke dalam surga. Tidak. Dia hanya fokus pada rahmatnya Allah melalui perantaraan perintahnya yaitu melakukan amal-amal ini. Jadi amal itu ya sekedar kewajiban dia. Saya meyakini saya wajib melakukan ini sudah saya kerjakan. Terlepas saya dapat apa nggak dapat apa nggak urusan. Jadi dia tarku mulahalatul amal. La tarkul amal bukan malah meninggalkan amalan-amalan itu. Nah, jadi ini sini jelas ya posisinya Imam Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf, seorang sufi besar ya. Nah, beliau mengatakan bahwa kembali lagi amal itu penting ya. Jangan kemudian ngaku-ngaku sampai hakikat malah tarkul amal. Enggak. Beliau menukil perkataan seseorang di sini al-haqiqatu tarku mulahadzatil amal la tarkul amal. Ya, seorang sampai hakikat itu bukan orang yang meninggalkan amal tapi meninggalkan perhatian yang berlebih kepada amal dalam arti tidak berlebihan menganggap amal itulah yang membuat dia masuk surga sehingga dia perhitungan. Ya, saya sudah ini berarti saya berhak surga dong, ya. Nah, itu masih mulahadatul amal. Nah, jadi orang yang sampai akhir itu amal itu sudah menjadi hidupnya. Jadi sudah seperti hidupnya sendiri ya berjalan dengan amal-amal itu. Ya sholat karena itu adalah bagian dari dirinya. Sudah nggak terlalu fokus. Saya sholat ini pasti saya dapat surga. Saya bisa berharap ini segala macam. Nggak lagi mikirkan itu. Jadi amalan itu sudah menjadi kebiasaannya keseharian. Wa kalau Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW juga bersabda, al-kayyi seorang cerdas itu
Mandan nafsahu orang yang merendahkan dirinya, ya rendah diri, rendah hati, wa amila lima ba'dal maut dan dia selalu beramal yang mana amalan itu dia yakini akan membantunya nanti di akhirat kelak. Gitu ya. Artinya dia membekali diri. Nah, membekali diri bukan kembali lagi mengincar amal untuk dapat surga tidak, tapi membekali diri dengan amal, membuka peluang dia selamat di akhirat mendapatkan rahmatnya Allah dengan amalan tadi. Wal ahmak sementara orang bodoh itu adalah man atba'a nafsahu hawaha, dia mengikuti hawa nafsunya wa tamanna 'ala Allah dan dia hanya bisa apa namanya berharap saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya ya berangan-angan saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen surga, tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, ya. Jadi di satu sisi ya kita selalu berpikir kalau sholat dan puasa kemudian membuat kita masuk surga itu salah. Berpikir kalau tanpa sholat tanpa puasa kita bisa dapat surga itu juga salah. Tapi di tengah-tengah ya bahwa segala sesuatu yang baik nanti pada akhirnya adalah melalui rahmatnya Allah yang kita incar rahmatnya Allah ya. Nah, salah satu peluang mendapatkan rahmat Allah adalah mengerjakan perintahnya yaitu amalan-amalan ini. Jadi amalan ini adalah peluang kita yang memperbesar peluang untuk mendapatkan rahmatnya Allah, dan amalan-amalan ini tidak berpengaruh apapun terhadap hasil daripada surga dan neraka kita ya. Tapi bukan berarti kita malah tidak beramal karena menganggap tidak berguna tadi. Ya, bukan dalam sisi yang itu. Kalau kita sudah beramal saja belum tentu dapat, apalagi kalau kita tidak beramal sama sekali. Maka fal yata'ammal ya, hendaklah kita kalau amal ya kembali merenung, ya kembali berpikir. Nah, ini bagus sebenarnya kalau kaji ini disandingkan dengan pengajian mengenai al-hikam hikmah yang pertama. Ya, ini karena berkaitan di sini ya, bagaimana kita menganggap atau memandang sebuah amal itu. Amal itu penting, ya harus dilakukan, tapi di satu sisi jangan sampai kita mulahadzah yang terlalu berlebihan kepada amal sehingga kita malah menganggap amal adalah segalanya. Ibaratkan ya kalau kita beramal kemudian merasa diri kita sudah dapat surga, ya seperti halnya ketika misalkan kita bekerja sama orang atau berbuat baik sama orang, ada orang yang baik atau kita lah ya, ada orang yang berbuat baik sama kita karena kebetulan kita kaya raya, kita punya sesuatu, kita sering ngasih dia, dia baik sama kita. Ternyata ketika kita jatuh miskin, nggak punya apalagi yang bisa dikasih sama dia, dia malah menjauh dari kita. Nah, apa respon kita kepada orang itu? Kita pasti kesal, kita pasti marah. Kenapa? Ternyata selama ini orang itu bukan berharap atau senang sama saya, tapi karena harta saya. Nah, sekarang harta saya nggak ada, dia malah menjauh dari diri diri saya. Nah, sama halnya dengan kita. Kalau kita berharap dengan surganya Allah saja tanpa berharap rahmatnya Allah, ya berarti kan kita mengagungkan sesuatu yang bukan Allah. Nah, kalau misalkan Allah takdirkan surga dihapuskan, misalkan, atau tidak ada surga, misalkan, ya, apakah kita masih beramal kepada Allah atau tidak? Nah, karena itu tadi, seorang hamba tadi yang dipuji di hadapan Allah, yang diampuni dosanya tadi, ketika 70 tahun sudah beribadah, tiba-tiba diutus seorang malaikat menghampirinya, dan disuruh dikatakan, ya, bahwa engkau nggak masuk surga dengan amalan 70 tahunmu. Apa responnya? Bukan, waduh, selama ini saya rugi dong sudah beribadah. Tidak, responnya apa? Ya, saya diciptakan untuk ibadah. Ya, saya hanya fokus ibadah. Ini kewajiban saya. Mau saya masuk surga, tidak masuk surga dengan apa yang saya lakukan, itu nggak urusan saya. Ini kewajiban saya lakukan. Sudah, selesai. Nah, justru dengan respon yang seperti itu membuat dia akhirnya pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia disenangi oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Begitupun kalau misalkan kita orang kaya raya, ya, ada orang dekat sama kita. Ketika jatuh miskin, dia masih dekat sama kita. Dalam arti berarti dia dekat sama kita bukan karena kekayaan kita, bukan karena pangkat kita, jabatan kita, tapi memang karena dia senang sama kita. Ya, otomatis kita akan senang pula kan sama dia, misalkan seperti itu. Ya sama, hakikatnya juga seperti itu. Ya, ketika misalkan tiada surga, tiada neraka, kita masih kekeh untuk ibadah, masih kuat untuk beramal tanpa memikirkan apakah saya bisa dapat sesuatu dari amalan saya ini, maka tentu Allah pasti akan senang kepada kita dan disitulah rahmat Allah turun. Nah, logikanya seperti ini. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah, mungkinkah kita masuk dalam neraka? Gitu ya. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah, tentu akan diberikan sesuatu yang paling baik untuk kita. Nah, maka yang kita incar dari amalan kita itu bukan surganya, tapi bagaimana rahmatnya Allah kita dapatkan di situ. Nah, itu mesti harus kita kembali berlatih ya untuk amalan kita. Jangan berharap surga, jangan berharap surga dari amal kita. Tapi fokuslah kerjakan itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita tidak ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus ibadah itu jangan pikirkan nanti dapat apa, tapi fokus ini kewajiban saya sebagai seorang hamba, ya saya akan lakukan. Ya, terlepas nanti saya dapat apa itu bukan urusan saya, itu urusan Allah.
Saya kerjakan ini sebagai kewajiban saya, Allah senang sama saya, Allah limpahkan rahmat sama saya yakin kalau Allah sudah berikan rahmatnya kepada saya, akan ada yang terbaik untuk saya nanti di akhirat kelak. Nah, itu saja yang diharapkan dari orang-orang yang benar-benar sampai mencapai hakikat. Tarku mulahadzatil amal, la tarkul amal. Itu hakikat yang sebenar. Wallahu a'lam, demikian pertemuan kita pada majelis kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.